Baik, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Fikri Novian Pratama di channel saya yaitu Fikri Novian Pratama. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat ke belakang atau bisa dikatakan recall ya teman-teman. Yang dimana saya akan mengajak teman-teman untuk melihat kembali timnas sepak bola Itali. Nah, kenapa saya memilih Itali? Karena Itali ini itu sangat bisa dikatakan raksasa dunia sepak bola sejak dulu sebenarnya. Dan timnas Italia ini langganan untuk masuk ke final Piala Dunia maupun juara Piala Dunia langganan ya. Dan mereka sudah 4 kali juara Piala Dunia dan mereka mempunyai tradisi yang sangat kuat yang dimana Catenaccio. Tapi saya akan mengajak teman-teman, kenapa akhir-akhir ini generasi Italia itu semakin tidak bisa dikatakan baik dan kurang menunjukkan taringnya di kancah baik di Eropa maupun di Piala Dunia. Dan terakhir kemarin 2026 sempat tidak lolos Piala Dunia dan ini sudah 3 kalinya Italia tidak lolos 2018, 2022, 2026 ini Dali tidak lolos. Nah, saya akan membedahnya apa saja sih penyebabnya dengan beberapa poin yang sudah saya anggap. Yang pertama adalah talenta muda sebenarnya itu banyak ada, tapi tidak mendapatkan menit bermain yang maksimal. Maksudnya apa teman-teman? Nah, ini mungkin masalah paling penting. Nah, ironisnya itu timnas junior Italia itu cukup sukses. Lah, level juniornya sukses, tapi bahkan memperkenalkan Euro U19 tahun 2023 dan mempunyai prestasi bagus di berbagai ajang gitu, teman-teman. Dan di kelompok umur. Tetapi ketika naik ke senior levelnya, mereka itu banyak pemain tidak mendapatkan minat bermain yang cukup di klub Serie A sendiri. Nah, data dari FIG itu mengatakan bahwa hanya sekitar 1,9% dari menit bermain Serie A itu diberikan pada pemain U21 yang eligible untuk timnas senior Italia. Tetapi poin kedua, Serie A juga menjadi peringkat 49 dari 50 liga yang dipantau dalam indikator tersebut. Jadi peringkatnya terbawah. Dan juga poin ketiga dari 284 pemain yang kata-kata bermain minimal 30 menit per pertandingan pada 2025-2026 hanya 89 pemain Italia. Ya, jadi problemnya bukan Italia tidak punya anak muda, tapi lebih tepatnya anak muda ada tetapi sistem klubnya yang tidak cukup cepat memberikan mereka pengalaman sepak bola level senior. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Serie A terlalu tua. Kenapa? Karena rata-rata usia pemain Serie A itu sekitar 27 tahun. Nah, menjadikan salah satu liga tertua di Eropa, pemain non-Itali bahkan mengambil sekitar 67,9% dari total menit bermain di Serie A musim 2025-2026 kemarin. Ini menciptakan paradoks. Klub Serie A itu ingin hasil cepat, pemain berpengalaman, dan pemain asing. Sedangkan tim nasional memberikan investasi yang jangka panjang, pemain Itali muda, dan juga pengalaman di level senior. Wah, itu beda sekali ya. Sehingga kepentingan klub dan kepentingan tim nasional selalu tidak sama atau tidak bisa padu. Nah, yang ketiga, Italia itu tertinggal dalam pengembangan pemain muda. Ya, kenapa? Ini yang menurut saya pribadi ya, itu melihatnya ya regenerasi itu mandek. Nah, kenapa? Ya, itu sangat mengangkat. Kalau kita itu membahas dari perspektif sosiologi ya, saya mengandalkan perspektif sosiologi. FIG sendiri mengakui bahwa Italia tertinggal dalam menghasilkan dan mengembangkan talenta domestik dibandingkan negara seperti Prancis, Inggris, dan Spanyol, Belanda, Portugal, dan Jerman. Hanya dua akademi Italia yang masuk 50 besar dunia berdasarkan pendapatan transfer pemain homegrown selama 1 dekade, yaitu dari Atalanta dan Juventus. Nah, bukan bahkan
Reserve tim atau tim cadangan baru kembang sangat lambat di Italia. Model seperti di Barcelona, Real Madrid itu tidak ada di Italia. Nah, Italia itu relatif lambat membangun jalur tersebut. Nah, yang selanjutnya Italia itu kehilangan keuntungan tradisionalnya, yaitu sistem catenaccio. Nah, pertahanan elit, tactical intelligence, dan midfielder berkualitas, dan striker kelas dunia lah. Generasinya itu 90 ada Maldini, Filippo Inzaghi, Nesta, Cannavaro, Gattuso. Lalu saya ada lanjutan yang Buffon, Chiellini, Bazzali, Bonucci, Pirlo, Verratti, Cassano, Balotelli, dan terakhir Immobile lah. Lebih tidak merata untuk kualitasnya sekarang ya teman-teman. Meskipun ada beberapa pemain bagus Barella, Donnarumma, Di Marco, Tonali, Calafiori, Retegue, dan beberapa prospek muda yang menjanjikan, tetapi kedalaman sekolahnya tidak kuat seperti zaman dulu. Nah itu. Lalu gaya bermain juga mengalami stagnasi atau ya bisa dikatakan tetap aja ya. FIJ itu menemukan beberapa indikator teknis yang menarik teman-teman. Yang di mana Serie A berada di posisi rendah dalam hal dribbling, intensitas pressing, dan sprint, dan kecepatan. Nah, dibandingkan Liga top Eropa lainnya seperti Liga Inggris, dan Liga Spanyol, La Liga, lalu Ligue 1, dan lain sebagainya. Artinya apa? Masalahnya bukan hanya pemain Italia tidak bagus, tapi lingkungan kompetisinya itu kurang mendorong pemain untuk berkembang secara pesat. Nah, di aspek sepak bola modern seperti pressing, intensif, transisi cepat, progression, lalu dribbling. Nah, itu yang membuat Italia itu sangat lambat. Lalu yang terakhir bisa saya sebutkan dan adanya masa pemain Italia itu jarang sekali ke luar negeri atau abroad. Mereka itu stay lama di Serie A saja, muter di Serie A aja. Mereka itu tidak bermain di Liga Inggris atau liga lainnya di Eropa. Sehingga apa? Ya mereka itu tidak mengenal dunia modern. Mereka itu hanya tahunya sistem di Italia dan klub-klub di Italia aja. Sehingga apa? Jadi Serie A itu harus memberikan kesempatan kepada pemain muda intinya, tetapi juga pemain Italia itu harus berani keluar dari comfort zone Serie A. Nah, kenapa bisa dikatakan terlalu nyaman di Liga Italia? Karena semakin bermain di kompetisi elit Eropa, sementara ya itu butuh adaptasi teknik baru untuk persepak bolaan Italia sendiri. Sehingga ya bisa dikatakan kalau mau maju ya harus ke luar negeri melihat perkembangan di negara lain. Gitu. Nah, begitu. Mungkin dari saya sekian dulu teman-teman untuk penjelasannya. Nah, kalau saya bisa simpulkan Italia ini tidak terlalu bisa berharap banyak untuk sekarang ini karena ya masalahnya itu banyak sekali. Termasuk juga dari apa teman-teman? Dari adanya calciopoli yang dimana mafioso itu juga banyak di Italia. Nah, mungkin di next episode saya akan membahas apa itu Calciopoli di persepak bolaan Italia. Mungkin dari saya untuk seri ini saya cukupkan dulu. Terima kasih atas atensinya dan perhatiannya. Selamat malam. Terima kasih. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Dadah. Salam sehat.